Dan juga saya sempat handphone saya dirampas, ini masih ada memar. Ya. Kartu yang saya sering gunakan dan ada beberapa teman media yang biasa kontak dengan saya. Saat ini saya tidak menggunakan nomor handphone saya karena nomor handphone saya dan handphone saya itu ada di Ayu Aulia. Sebenarnya motifnya Ayu ngelakuin dugaan kekerasan kenapa? Apa sih Kak? Karena saya merasa keberatan dengan tuduhan-tuduhan yang sempat dilontarkan ke saya. Pertama, yang tadinya mamanya sempat konfirmasi sama saya apakah saya benar membelikan obat pada saat di rumah sakit. Itu kebohongan. Saya keberatan. Tapi saya berusaha menahan emosi karena saya tahu saya tinggal di tempatnya. Dalam situasi saya tinggal di tempatnya, otomatis juga saya akan mengikuti apa yang ada, yang harus saya lakukan di rumahnya, di apartemennya Ayu Aulia. Ini kekerasannya baru pertama kali dilakuin? Dalam satu hari itu terjadi 2 kali, siang. Saya anggap itu sebagai mungkin tadi ada mental ininya, bagian dari ininya. Jadi saya anggap ya sudah, saya maafkan. Malamnya terjadi seperti itu lagi, saya dipukul secara brutal dan saya keberatan. Jadi penyakit mentalnya Kak Aulia sendiri emang baru umat kemarin atau sebelumnya gitu? Saya kurang tahu ya, tapi setahu saya dari informasi keluarga bahwa percobaan pembunuhan diri ini sudah pernah juga terjadi. Itu jadi bukan karena siapa dan apa. Karena kalau misalkan ini baru pertama kali terjadi percobaan pembunuhan diri, maka bisa saja opsinya bisa karena siapa, A, B, C, D, Z, gitu kan? Tapi percobaan pembunuhan diri ini menurut info yang saya dengar memang sudah pernah terjadi. Gitu. Jadi ya memang sudah sering, bukan sering ya, tapi sudah pernah dilakukan sebelumnya. Tapi kalau itu dengan Ayu sendiri, apakah sudah melakukan kekerasan terhadap Kakak atau yang lainnya? Awalnya sih tidak seperti itu. Ayu Aulia itu pada dasarnya anak yang baik. Saya tidak pungkiri itu baik. Tapi setelah ada kejadian kemarin itu, statementnya berubah dan ini kan saya harus berbicara di depan media. Dari A menjadi B, dari B menjadi Z, gitu kan. Jadi saya pikir saya harus keluar nih dari lingkaran yang seperti ini. Saya bukan mau pansos karena pekerjaan saya bukan di dunia entertain, saya bukan selebgram. Jadi tidak ada untungnya saya mau pansos. Tapi sebelumnya Kakak menyebutkan kalau Kakak sudah berteman lama dengan Kak Ayu. Memang sebelum waktu saya kenal Ayu Aulia sebelum pergantian tahun 2022. Berarti belum hitungan 1 tahun ya? Belum. Tapi Kakak kemarin kan mengatasnamakan sebagai kakaknya. Iya, benar. Karena kan pada saat saya kenal Ayu Aulia itu kita dekat, saya dekat sama mamanya bilang kamu udah saya anggap seperti anak, ya. Jadi kalau misalkan adik kamu misalkan marah atau apa, kamu yang sabar. Tapi kayak namanya manusia ada juga batas sabarnya. Dipukuli seperti tanpa ada rasa kasihan dia, saya anggap dia tidak menganggap saya sebagai saudara. Seperti itu. Tapi apakah Kakak saya langsung percaya? Soalnya kan Kakak kan baru berteman hitungan bulan, baru 2 bulan. Iya. Nah mungkin itulah kelemahan saya, karena ketika seseorang baik 1-2 kali, saya langsung percaya bahwa dia menganggap saya bisa seperti saudara dan saya bisa memperlakukan dia seperti saudara juga. Kalau saya tidak menganggap Aulia seperti saudara saya tidak mungkin bawa dia sampai ke rumah sakit dengan penuh kekhawatiran. Tapi Kak, benar apa adanya kalau misalkan Kak Ayu dengan Kak Zikri itu menjalin sebuah hubungan? Sepengetahuan Kakak sendiri. Kemarin saya sudah berstatement ya. Namun karena saya tadi bilang, saya tekankan saya mau minta maaf sama Zikri dan keluarga, otomatis itu juga menjadi jawaban bahwa yang saya ketahui dan yang saya lihat, Zikri tidak pernah mengucapkan atau menyampaikan perasaannya kepada Ayu. Yang saya tahu, gitu. Yang di Bali itu sempat saya lihat ada video di HP Zikri, karena saya juga bersahabat lah dengan Zikri, ya, tidak lama, baru sebentar, tapi beliau juga sangat baik. Ada proses yang kayak di helikopter, Ayu menyatakan I love you, gitu. Jadi Ayu yang mengatakan, yang memberikan surprise itu Ayu. Berarti Ayu yang menguber-nguber Zikri ya? Kalau menguber-nguber saya belum bisa berkomentar seperti itu ya. Tapi yang saya lihat di videonya ya seperti itu. Ada kejutan romantis yang dibuat Ayu Aulia untuk Zikri. sebenarnya ke Dubai itu juga sebenarnya yang membiayai Ayu ya? Setahu saya konfirmasi dari Dari ke Turki.
dari Zikri ada transfer ke Ayu. Nanti Zikri akan kirim bukti transfernya itu ke teman-teman media. Mungkin sekarang kakak ada komunikasi dengan Kak Ayu. Saya menuntut aktif untuk komunikasi dengan Ayu setelah kejadian pasca saya dianiaya. Kak, kakak tadi bilang sudah tinggal berapa lama di rumahnya? Selama tinggal sama dia pernah kejadian seperti ini sebelumnya? Kalau emosinya kadang tidak terkontrol gitu. Coba teman-teman media juga bisa cari tahu dengan mantan-mantan artis dan lainnya. Kalau emosinya susah dikontrol, tapi kalau untuk pemukulan tidak pernah saya lihat. Makanya tuh kemarin kan lagi sakit ya gitu ya. Harus dari rumah sakit. Tangannya juga sakit. Itu gimana mau mukul? Tapi bisa mukul ya? Iya, itu bingung. Gimana? Nah, jadi saya juga gini, saya bahkan dituduh saya yang ikut dalam menyayat tangannya. Pertanyaan saya, kalau saya menyayat tangannya, kenapa sampai kemarin saya lihat Ayu tidak mau dijahit tangannya oleh dokter dan tidak mau diperban oleh dokter. Tapi kakak sendiri melihat luka sayatannya? Saya melihat Benar adanya ada luka? benar adanya ada luka, dan itu terjadi itu sayatan itu di situ kan ada susternya juga. Tapi sayatannya dengan sayatan cutter kah atau silat? Yang tahu itu susternya. Katanya saya yang menyayat ya. Saya juga bingung ini. Tapi waktu proses saat mau lagi bunuh diri itu kakak ada di tempat? Saya kan sudah jelaskan kemarin, saya ada di tempat karena saya tinggal di sana. Tapi dia ada di kamarnya, saya ada di kamar tamu. Seperti itu. Alat yang digunakan kakak nggak tahu? Itu apa? Alat pencukur. Jadi dia mau bunuh diri pakai alat pencukur jenggot? Jenggot, siletnya itu kan. Siletnya itu? Tapi inilah saksi kuncinya. Nanti dari pihak polisi yang akan mengungkap. Masih ada nih di kaki saya nih. Bercak-bercak apa ini? Sorry kak, pakai pencukur jenggot tapi darahnya bisa banyak gitu ya? Enggak, aku nanya. Iya, darahnya Dok, bermana-mana maaf. apa? Jadi kalau darahnya banyak ya, lihat ya di apa yang makanya teman-teman media, saya tidak mau terlalu jauh ikut dalam ranah cerita ini. Saya memutuskan keluar dari seperti cerita Ayu Aulia bunuh diri ini. Jadi saya tidak mau terlalu banyak komentar. Saya hanya mau fokus dengan laporan kepolisian saya terhadap Ayu Aulia. Kak, jadi maksudnya settingan ya? Soalnya kan darahnya darah warna pink gitu, bukan Oh, merah. darahnya warna pink ya? ya kakak lihat Oh, masih apa? ada di kaki saya juga darahnya itu. Mungkin di Ini baju darah nggak sih? itu bukan kutek. Mungkin di baju kakak ada percikannya sedikit, boleh kasih tunjuk? Di baju yang kakak gunakan di TKP Pada saat itu kan kejadian. pada saat kejadiannya. Ini sih barang bukti yang diminta juga nanti di kepolisian, karena kebetulan beberapa nama yang terseret juga itu yang sempat disebut-sebut akan dipanggil sebagai saksi gitu. Kalau yang ini ada sih, ada beberapa nih. Berarti darah bukan? Bukan enggak nih. Gimana darah bukan? Gimana? Enggak, beda kok, beda warnanya. Oh, beda warnanya. Oh itu Coba lihat kak. kayak Itu pudar cat atau gitu. darah sih kak? Saya tidak tahu ya, apakah ini karena saya juga ini. Silakan teman-teman lihat. Coba lihat kak. Tahan dulu. Ada perbedaan. Ya. Coba kak lihat kanan, kasih lihat kanan. Tangan, Kak, tangan. Saya akan menyerahkan ini ke kepolisian. Tapi bukan settingan ya mbak? Saya justru bingung gini, mau dibilang settingan dan nggak tahu ya. Nanti hasil polisi yang menentukan. Sorry, tapi bekas sayatannya itu kakak lihat jelas banget. Saya lihat pada saat saya membuka kamar ini. Cukup dalam. Mungkin bisa dikonfirmasi sama Ada dokter berapa ya. sayatan tuh pada saat itu, Pak? Saya tidak terlalu memperhatikan, 3, 4 mungkin ya. Robek dalam. Tapi bukan di bagian nadi ya, Iya. di bagian sini. Di bagian tangan kanan, tangan kiri. Jadi mati. Kalau tidak salah kiri ya. Kayak yang soal minum 50 butir obat itu kok bisa selamat gitu? Saya maksudnya? begitu masuk hanya melihat bungkusan obat-obatan itu, ya. Kalau benar adanya dia minum, saya tidak menyaksikan. Tapi sempat dikonfirmasi pada saat sebelum dia pingsan, saya mau minum 50 butir obat. Oh jadi belum ya? Belum minum? Ucapannya. Ya ucapannya 50 butir. Tapi belum ketahuan 50 butir atau bukan. Saya hanya menyerahkan itu langsung ke rumah sakit ya. Dia bicara itu setelah minum obat atau Setelah minum obat dia bilang minum 50 butir?
Oh, kuat ya. Itu di TKP ada berapa orang tadi Kak? Jantung sama lambungnya kuat ya berarti. Perkiraan jadi gini, kalau dari olah TKP dari forensik itu perkiraan dia minum obat pada saat proses percobaan bunuh diri dengan pada saat ada mobil itu kan ada jangka waktunya nih 20 menit atau 30 menit, kuat ya dalam 50 menit itu menahan Ya. itu. Nanti biar polisi karena bukan ranah saya untuk mengeluarkan jawaban itu. Di TKP ada berapa orang Kak? Ada asistennya, Coba kalau kita ada saya, ada susternya, ada Ayu. 4 ya. Seperti itu.